Ini Mas? Udah lengkap di? Oh ada ya, oke. Kita mulai sekarang aja kali ya Mas ya, supaya enak. Boleh. Aku opening dulu ya Mas ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Insinyur Siskono yang beranggotakan saya sendiri, Jonathan Gabe. Saya juga ada Muhammad Irfan, Fatih Samsul Malik, Alwi, Ilham, Jason, Wijaya, Mariza, Priscila, Rita, Timothy, dan Sabita. Pada hari ini kami mau wawancarain Mas Agung Wibowo dari Angkatan 18. Masnya ini, beliau tuh pemenang CIVEX 2020 ya Mas ya, kalau nggak salah. Kata siapa tuh? Aduh, kemarin kita gitu sih Mas, dikasih taunya. Kata siapa? Ya, itulah Mas. Menurut data Masnya, yang diberikan, Mas Agung Wibowo ini sebagai pemenang CIVEX. Ya, kurang lebih gitulah. Gimana? Mohon maaf Mas, kita pengen tahu dong, CIVEX itu apa ya? iya Mas, cerita-cerita sedikit dulu tentang CIVEX-nya itu apa sih? Masa aku cerita-cerita dulu sih, kan kalian belum kenalan satu-satu nih. Aku pengen teman-teman 20 on game dulu nih, sama perkenalan. Oh, Nama sama asalnya deh. Coba aku pengen tahu nama lengkap sama nama panggilan, terus asalnya dari mana. Pertama saya dulu ya Mas ya, maaf ada gelap. Perkenalkan Mas, nama saya Fatih Samsul Malik, biasa dipanggil Samsul atau Fatih. Saya berasal dari Bekasi. Oke. Salam kenal Fatih. Iya Mas Agung. Coba next, siapa nih yang mau nih? Saya dulu. Nama saya Priscila Diaryani, panggilannya Pika dari Kudus. Oke, Pika ya. Oke. Saya Mas ya Mas, saya perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Arianda dari Ambarawa. Panggilannya? Panggilannya Irfan. Oke. Halo Irfan. Perkenalkan Mas, saya Maritza Helga Savanadira dari Purwodadi. Kenal Wisam nggak? Iya. Wisam Khalis. Oh, satu SMA? Iya, dulu satu SMA. Oke, siap. Lanjut. Selanjutnya boleh Timothy. Di mute dulu Timothy. Unmute. Perkenalkan Mas, nama saya Timothy Liat Malau. Biasanya dipanggil Tim, cuman kalau kelas manggilnya Malau, itu juga bisa. Asalnya dari Medan. Oh, Medan ya. Oke, mantap. Salam kenal Malau. Salam kenal Mas. Oke. Yo, next, Mas, lagi nih. Nama saya Muhammad Nemasyan Ilham Rashid, biasa dipanggil Ilham. Saya dari Depok. Salam kenal Mas. Oke, salam kenal Ilham. Perkenalkan Mas, nama aku Rita Natania Hilmi, aku dari Yogyakarta. Oke, halo Rita. Oke, udah? Atau ada lagi nih? Perkenalkan Mas, saya Sabita Pavi Adiasari, bisa dipanggil Dita dari Kabupaten Pati. Terima kasih. Oke, halo Dita. Selanjutnya boleh Jason atau Alwi, ketua. Kenalkan Mas, nama saya Jason Putra Wijaya, saya dari Jakarta. Oke, coba on cam dong, bisa on cam nggak? Atau lagi ada trouble? Lagi record sih Mas. Ya udah, nggak apa-apa. Mau on cam nggak apa? Nggak apa-apa, santai. Halo Jason. Oke. Alwi belum ya, Alwi ya? Iya, tinggal Alwi. Sebentar. Sepertinya Alwi ada gangguan sedikit connection Mas. Oh ya udah, nggak apa-apa. Mulai dulu aja nggak apa-apa. Gimana? Ini Mas, mau tanya-tanya tentang Mas kan sebagai juara CIVEX nih Mas. Mau tanya-tanya dong, CIVEX itu apa ya? Oke, jadi CIVEX itu singkatan dari Civil Expo.
Itu perlombaan yang diadain sama Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS Surabaya. Nah itu macam lombanya ada lomba beton nasional konkret, terus lomba jembatan, terus olimpiade teknik sipil buat SMA, sama satu lagi tuh conference. Nah aku kebetulan ikut yang conference. Tuh alhamdulillah ya juara gitulah. Tuh. Gimana? Mas tadi ikut yang conference itu tuh apa ya Mas bedanya sama yang lain gitu? Jadi, atau itu bidang apa gitu? Oke. Jadi kalau untuk conference sendiri tuh lombanya tuh bukan lomba juga sih. Jadi sebenarnya kita cuma mempersatukan gagasan dari seluruh mahasiswa Indonesia. Jadi tuh ITS rencananya tuh pengen mempersatukan gagasan, mengumpulkan gagasan-gagasan kreatif dari seluruh mahasiswa Indonesia buat nanti dikolektifin sebagai saran pembangunan kepada pemerintah. Nah kemarin tuh konferensinya tuh ngangkat tema tentang pembangunan yang konstruksi pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di situ kita bahas tuh jadi dibagi jadi 3 aspek, aspek perancangan tuh tentang metode kerjanya, milih balanya dan lain-lain. Terus perencanaan tuh kayak kita gimana desain, misal metode apa kotanya nanti kayak gimana, jenis kotanya kayak gimana, satelit dan lain-lain. Terus infrastruktur yang dibutuhkan kayak gimana dan lain-lain. Terus yang ketiga tuh aspek ekonomi. Nah, kemarin aku ikut yang di aspek perencanaan. Nah sebenarnya conference tuh kayak kalau teman-teman tahu apa ya, konferensi PBB tahu nggak? Tahu ya? Kayak gimana ya? Jadi kita kayak diskusi gitu. Nah hasil diskusinya tuh nanti dijadiin sebagai draft resolusi. Nah draft resolusinya ini nanti disampaikan ke pemerintah sebagai masukan dari kita sebagai orang terpelajar lah, maksudnya yang orang-orang yang ada di bidang akademik sebagai saran dari pembangunan yang dilakukan sama pemerintah. Itu aja sih, ya cuma diskusi-diskusi aja sih kalau conference lombanya. Berarti Mas ketika ikut lomba itu tentunya selain mendapat tambahan ilmu juga Mas juga dapat menambah relasi pertemanan Mas ya Mas ya. Nah jelas banget sih. Jadi gini, sebelum dimulai conference tuh kita dapat materi dulu. Nah itu yang nyampein materi juga orang-orang yang hebat-hebat sih kalau menurutku. Jadi di situ disampaikan gimana perkembangan konstruksi berkelanjutan yang ada di Indonesia, tantangannya kayak gimana aja, peluang sama keberjalanan yang udah sampai mana aja. Terus di situ juga belajar nih gimana cara manajemen konflik. Pasti kan ada nih ketika, coba teman-teman bayangin aja ketika musyawarah nih. Dan musyawarah, kita nyelesain suatu masalah, kan di situ kan ada banyak gagasan-gagasan yang buat, coba banyak orang yang coba masukin banyak gagasan gitu kan. Dan di situ pasti pada beberapa titik pasti kan akan ada konflik kan. Dan di situ gimana belajar manage konfliknya, gimana meredam konflik, gimana nggak menonjolkan sisi egois kita, tapi juga strategi buat gimana caranya ide kita atau hal yang kita usulkan itu juga bisa diterima gitu sih. Dan juga benar tadi nambah teman juga, nambah relasi. Aku juga jadi kenal nih sifat-sifat dari karakter orang-orang dari univ yang lain lah. Ya ITB orangnya gimana, ambisnya orang ITB kayak gimana sebenarnya. Terus dari UNS, UGM, ITS, dan lain-lain. Itu sih. Juga bagus. Oke, Mas. Makasih ya, Mas, atas penjelasan singkatnya tentang CIVEK itu apa. Jujur aja, aku tuh awalnya nggak tahu sih CIVEK itu apa. Tapi berkat Mas, alhamdulillah udah tahu. Makasih ya, Mas. Sekarang aku mau tanya dari pertanyaan aku pribadi. Tentunya, Mas, ketika ikut lomba, itu kan punya persiapan gitu ya, Mas, ya. Ada beberapa persiapan, dan tentunya ketika ada persiapan itu tuh, Mas juga ada kuliah kan ya, Mas? Nah, tentu aja kalau misalnya kuliah tuh, apalagi Mas angkatan 18 kan, pasti aku pikir Mas tuh sibuk banget gitu kan. Mahasiswa baru aja tuh sibuk gitu, Mas, apalagi yang udah angkatan atas. Nah,
Tentunya kan Mas punya beberapa kegiatan nih untuk persiapan sama ketika kuliah. Nah, gimana sih Mas bisa ngatur waktu antara mau mengikuti lomba itu sama ketika Mas mau kuliah gitu? Oke, bagus nih pertanyaannya nih, keren-keren. Jadi gini, tugas akademik itu tetap yang nomor satu ya, kan itu kan tanggung jawab kita sama orang tua, tanggung jawab apa, tujuan utama kita lah buat kuliah itu emang akademik. Nah, tapi di sisi yang lain juga kita juga punya kewajiban buat mengembangkan soft skill kita kayak gimana. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan emang akademik itu urusan yang nomor satu, dan itu nggak bisa ditawar-tawar. Itu yang pertama. Dan mau nggak mau karena emang kegiatan akademiknya emang cukup padat, aku juga biasanya kuliah juga kadang sampai malam, sampai jam 9:30 juga nih, kayak teman-teman 20 nih, kayak kemarin kan sebelum UTS juga padat banget nih. Aku juga dengar-dengar ceritanya, sama juga sih, sama kayak angkatan atas juga gitu. Nah, jadi mau nggak mau persiapannya tuh ngorbanin waktu santainya sih harusnya. Biasanya kan jam 11, jam 12 sudah bisa tidur, dipakai buat persiapan, nyusun gimana nanti ide-ide yang mau disampaikan, terus nanti kira-kira adu pendapatnya kayak gimana, terus persiapan buat apa yang mau isu yang mau kita angkat kayak gimana, kan jadi butuh persiapan gitu juga kan, diskusi tim dan lain-lain. Dan itu biasanya aku sama timku malam sih, ngambil jam 11, jam 12 itu ya diskusi lah bentar, paling sampai jam 1, jam setengah 2-an. Ya itu resiko juga sih, tapi gimana lagi gitu, udah jadi keharusan juga sih. Oke, makasih banget ya Mas sudah mau menjawab pertanyaan yang tadi saya ajukan. Oke, santai-santai. Nggak usah aku santai aja nggak apa? Santai-santai. Nggak usah wawancara yang kaku-kaku. Santai aja. Iya Mas, selanjutnya saya ingin menanyakan ini Mas, tentang skala prioritas Mas. Mas kan sebagai mahasiswa yang sudah semester 5 sekarang kan, karena udah masuk dari 2018. Bagaimana sih Mas bisa mengatur skala prioritasnya dari Mas kan mungkin mengikuti organisasi-organisasi seperti BEM atau HM gitu Mas, dan bertemu teman-teman, nongkrong-nongkrong gitu Mas. Bagaimana ya Mas bisa menjaga waktu Mas agar tetap tertata gitu Mas, skala prioritasnya? Prioritasnya bentar. Aku punya ada nih, bentar. Asik dulu ya. Nah nih, jadi gini, ini pelajaranku sih dulu tuh, jadi aku pernah nulis gini nih. Ini juga hasil belajarku dulu waktu di LKM MPD sih itu. Jadi gini, dalam mungkin nanti juga teman-teman bakal dapat sih, atau mungkin udah dapat juga. Jadi skala prioritas itu dibagi jadi empat zona. Yang pertama tuh tidak penting tapi mendesak. Penting, yang kedua tuh penting dan mendesak, terus yang ketiga tuh penting dan tidak mendesak, terus yang keempat itu tidak penting dan tidak mendesak. Jadi jadi kegiatannya kita tuh selama 1 minggu atau 1 bulan tuh di planning dulu teman-teman, di planning dulu kira-kira masuk ke zona mana. Jadi misal nih, ntar aku coba fotoin aja ya, aku kirim ke Alwi tadi ya. Alwi masih gangguan sinyal atau enggak? Atau tadi siapa ya cewek yang iniin aku? Bentar. Biar lebih enak. Mariza kelompok ini ya? Iya Mas, mungkin boleh dikirim ke Mariza. Oke. Nah, udah aku share. Ya, terima kasih Mas. Oke, coba Mariza mungkin share ke grup teman-teman yang lain. Nah, jadi itu diklasifikasiin dulu nih kegiatannya tuh apa. Tadi kan ada kegiatan akademik, ada kegiatan organisasi, kemudian mungkin ada juga kegiatan hiburan, kita santai-santai. Nah, itu masuk ke klasifikasi yang mana nih? Misal nih,
tidak penting tapi mendesak, berarti perlu direncanakan. Gimana? Nggak penting nih tapi mendesak, berarti butuh cukup di planning aja nih, rencana buat ke sana gimana. Misal nggak penting tapi mendesak, misalnya belajar buat belajar buat tugas atau apa, jadi bisa direncanakan itu sih. Terus ada yang penting dan mendesak, lakukan sekarang. Misalnya ada deadline tugas, misalnya besok harus dikumpul, tapi aku juga punya tanggung jawab, misalnya suatu proker di organisasi, tapi itu deadline-nya tuh minggu depan, berarti yang harus aku lakuin sekarang ya berarti tugas akademik itu dulu. Atau mungkin kebalikannya, misalnya aku punya tanggung jawab proker yang harus diselesaikan besok, tapi aku juga punya tugas akademik nih, tapi tugas akademiknya kebetulan dikumpulinya minggu depan. Oh berarti yang sekarang aku kerjain berarti yang prokerku dulu gitu sih. Terus ada juga nih yang penting tapi tidak mendesak, maka coba minta bantuan orang lain. Misalnya gini, teman-teman punya gimana ya contoh dikasihnya. Nah gini sih, aku punya contoh tapi jangan ditiru juga sih. Jadi dulu tuh pernah dapat tugas itu, tugas kelompok gitulah. Dan kebetulan sih sebenarnya bukan salahku juga sih. Jadi kelompoknya tuh kebetulan ambis gitu kan. Dan ya udahlah. Dan pada saat yang sama juga aku juga punya tanggung jawab di organisasi. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya kan penting nih, akademik sama organisasi ini sama-sama penting nih. Tapi karena emang lebih mendesak kegiatanku di organisasi dan tugasku di akademik itu bisa dihandle sama yang lain, ya udah berarti yang akademik aku serahin ke teman-teman yang lain dan aku ngerjain yang tugas organisasiku gitu sih. Jadi manfaatkan teman juga sih. Itu sih. Terus ada juga yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Itu tunda atau tinggalkan. Misalnya nih main HP, misalnya lagi banyak tugas nih, tapi ada kayak pengen banget main HP, YouTube dan lain-lain, itu tunda aja atau bahkan ditinggalin gitu sih. Jadi manajemen waktu juga, sebenarnya kaitannya sama manajemen waktu juga sih. Jadi aku juga kadang-kadang bikin, kalau lagi tugasnya lagi banyak gitu, aku kadang bikin rancangan reng-rengan tugas apa aja sih. Soalnya kan kalau nggak ditulis tuh nanti susah buat manajemennya. Misal nih nulisin deadline masing-masing tugas, masing-masing proker, misalnya tanggung jawabku di organisasi, tanggung jawabku di akademik kayak gimana. Dan itu bagusan lagi sekarang kan lagi banyak ada aplikasi gitu kan. Nah itu mungkin bisa dimanfaatin. Aku juga pakai sih Google Calendar, tahu nggak? Nah itu juga bisa pakai Google Calendar, enak sih itu. Itu sih mungkin kalau aku. Ya, nah Mas, seperti yang udah bilang sama Reita tadi kan, Mas sibuk banget untuk kuliah, untuk kegiatan-kegiatan lain, organisasi mungkin. Nah, tentunya Mas kan juga punya waktu yang luang ya Mas. Nah, di waktu luang-luang itu, bagaimana cara Mas mengisi waktu luang itu supaya Mas tetap jadi seorang yang produktif? Siap, asik nih pertanyaannya nih. Kalau waktu luang sebenarnya lumayan banyak juga sih kalau lagi karantina kayak gini ya, kalau lagi di rumah kayak gini, waktu luangnya jujur lebih banyak sih daripada ketika ada di kampus, ada di kos gitu. Dan kalau aku biasanya kalau di waktu luang misalnya ikut beberapa seminar sih. Kalau sekarang ya, kalau sekarang biasanya Oke, sorry ya. Jadi di pandemi ini kan banyak juga nih seminar-seminar gratis gitu kan, bisa buat jadi sarana buat nambah ilmu juga, nambah relasi, nambah pengetahuan baru lah, yang nggak biar wawasannya tuh terbuka, nggak cuma lingkup sipil aja. Ini tuh bisa dimanfaatin sih. Itu sama mungkin yang ini sih, aku biasanya kalau seminar-seminar itu, kalau ini biasa di Undip TV, yang channel YouTube-nya Undip TV juga banyak seminar-seminar, sama mungkin seminar-seminar di universitas lain juga sih. Sama mungkin kalau waktu luang
Pas kemarin sih pas awal-awal corona gitu lumayan gabut juga, terus ikut beberapa lomba. Kemarin ikut juga pas awal 2020 tuh ikut lomba yang di Polines, ISAI juga sih, alhamdulillah juara harapan 1. Terus pas corona ini juga ikut lagi yang conference ITS juga. Itu sih, jadi lebih ke kayak seminar, terus beberapa ikut lomba juga sih kalau misal memungkinkan tanggalnya. Jadi dilihat juga nih kalau ikut lomba, saranku dilihat juga tanggalnya, dipasin. Semisal final, kalau lomba kan biasanya kan ada final nih, ada presentasi dan lain-lain. Nah, dilihat nih tanggal finalnya tuh nanti mepet sama kegiatan akademik, misalnya UTS atau UAS tuh harus diperhatiin banget. Jadi jadwal UTS UASnya kita kapan, coba dibandingin sama nanti rundown atau timeline lombanya. Jadi semisal nanti deket-deket sama UTS atau UAS, biasanya aku nggak ambil sih. Soalnya kalau hamin 1 minggu atau hamin 2 minggu buat UTS UAS itu kan buat waktunya belajar kan, dan nggak bisa konsen juga nih ketika nanti nyambi belajar buat ujian sambil persiapan lomba tuh nggak bisa masuk juga sih. Gitu. Itu sih mungkin. Ya, terima kasih Mas. Oke. Saya mau tanya Mas, Ya, sebenarnya sepenting apa sih keseimbangan akademik sama non-akademik itu? Terus caranya itu gimana biar bisa seimbang? Oke, menarik nih. Sepenting apa gimana tadi? Kegiatan akademik sama non-akademik ya? Keseimbangannya Mas. Keseimbangannya, oke. Jadi gini teman-teman. Coba aku pengen tahu nih, coba dijawab dulu nih dari teman-teman. Teman-teman kuliah tuh buat apa? Coba kuliah tuh buat apa sih sebenarnya? Coba nih, Malau. Coba kuliah tuh buat apa Malau? Atau mau nih Raita nih? Raita mau jawab? Kalau aku pribadi untuk nambah ilmu aku sih Mas, apalagi kan kalau di dunia perkuliahan itu kan udah lumayan spesifik ya daripada SMA. Kalau aku sih untuk nambah ilmu Mas, tapi di sisi lain bukan hanya nambah ilmu sih, pengalaman juga gitu. Jadi gini nih, mungkin sebelum jawab gimana cara menyeimbangkannya, mungkin aku sedikit agak keluar dari pertanyaannya sih. Jadi gini, teman-teman kuliah, ketika teman-teman memilih untuk kuliah, berarti teman-teman tuh nggak cuma, maksudnya gini, kuliah tuh nggak cuma gimana teman-teman dapat nilai yang bagus, dapat ilmu-ilmu yang ada di misalnya di teknik sipil dan lain-lain, itu penting, itu memang penting. Tapi teman-teman juga perlu nih menikmati yang namanya pembelajaran diri dalam setiap kesempatan yang ada di dunia perkuliahan. Jadi itu menikmati pembelajaran diri di setiap kesempatan yang ada di masa-masa perkuliahan teman-teman. Karena masa-masa kuliah ini nanti pasti akan jauh beda nih ketika nanti teman-teman udah kerja. Kayak semisal teman-teman nih udah baru masuk kuliah terus ninggalin masa-masa SMA yang indah dan lain-lain, yang gura-gura dan lain-lain, kan kayak ada sedih-sedihnya gimana kan. Nah, itu juga nanti akan terjadi ketika teman-teman meninggalkan masa-masa perkuliahan dan masuk ke masa kerja gitu. Jadi harus dimanfaatin bener nih masa-masa perkuliahannya. Dan kuliah tuh nggak cuma tentang tadi melatih hard skill ya, tentang gimana kita berkompeten sesuai dengan ilmu yang kita miliki, karakter ilmu yang kita miliki. Jadi tuh mahasiswa tuh punya 3 tujuan utama kuliah. Yang pertama tuh ya, ada kompetensi building, yaitu gimana caranya mahasiswa ahli dan juga berkompeten di bidang yang dia tekuni. Misalnya nih kita sebagai S1 teknik sipil, berarti kita ahli dan berkompeten nih dalam perencanaan bangunan sipil, kemudian rekayasa bangunan dan lain-lain. Terus yang kedua tuh ada yang namanya karakter building. Karakter building tuh gimana caranya mahasiswa mengupgrade dirinya untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik yang kayak gimana, itu lebih baik dari dalam aspek leadership, komunikasi, problem solving, dan juga teamwork. Terus yang ketiga tuh ada awareness, capacity
awareness building kalau nggak salah. Jadi gimana mahasiswa tuh mengembangkan dan juga membangun kesadaran dan juga tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang teman-teman dapetin di bangku di kelas kuliah tuh yang pertama nih kompetensi building, tapi yang karakter building dan juga awareness building itu teman-teman dapetin di kegiatan di non akademik, yaitu lewat organisasi. Nah, balik lagi ke pertanyaannya nih, gimana nih caranya sebenarnya menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan juga non akademik, padahal dua-duanya itu penting. Jadi itu gini, gimana ya? Kayak yang tadi aku sampaikan juga sih, jadi tanggung jawab akademik itu yang utama, dan yang non akademik kayak organisasi dan lain-lain itu cuma nilai tambahnya aja. Tapi nilai tambah juga harus teman-teman kuasai sih, karena kayak kegiatan organisasi ini, misal kita nanti pas lulusan masing-masing jurusan itu punya kompetensinya masing-masing kayak yang tadi aku bilang. Jadi lulusan teknik sipil nggak bisa dibandingin nih sama lulusan hukum. Oke, hukum tuh minat berorganisasinya rendah, kedokteran minat organisasinya rendah dan lain-lain, nggak masalah teman-teman, karena memang lulusan dari hukum dan juga kedokteran tuh nggak dituntut untuk nanti setelah kerja tuh nggak dituntut untuk bekerja sama dalam tim gitu loh. Sastra juga gitu. Tapi kita sebagai engineer, sebagai insinyur nantinya, ketika nanti kerja kita akan berhubungan atau berkomunikasi sama orang banyak gitu loh. Dan ketika nanti teman-teman nggak melatih itu dari sejak kuliah, teman-teman bakal gagap nanti ketika masuk dunia kerja. Jadi ketika masuk transisinya tuh kalian akan kesulitan. Jadi akademik dan non akademik sebenarnya sama pentingnya sih. Nah, cara menyeimbangkannya tadi sih kan udah ada manajemen waktu, ada skala prioritas, gimana teman-teman nih eksekusinya tinggal gimana teman-teman sendiri sih. Gimana kapasitas teman-teman olah semua, misalnya menyelesaikan semua asesmen di akademik, di organisasi dan lain-lain. Pakai tadi ada skala prioritas, terus ada tadi manajemen waktu juga. Itu sih mungkin kalau dari aku, kalau buat menyeimbangkan akademik dan non akademik. Menjawab nggak kira-kira tadi? Siapa tadi? Tim tadi ya? Iya, Mas. Oke, gimana? Tadi menjawab nggak? Iya, iya Mas. Terima kasih jawabannya, Mas. Iya, Mas. Baik, Mas. Saya juga mau nanya. Kan pastinya untuk dapat mencetak prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, kita harus terus mengembangkan diri. Nah, dalam proses mengembangkan diri tersebut, menurut Mas, mindset atau moto apa yang harus ditanamkan di diri kita dalam proses? Oke, bentar dulu ya, ini di sini ada azan, kita break bentar, 1 menit dulu ya. Boleh Mas, sampai selesai azan aja Mas. Oke, bentar ya. Iya. Di kuliah atau nanti ngerjain soal-soal teknik sipil, tapi juga gimana teman-teman ahli juga nih dalam penguasaan software keteknik sipilan kayak AutoCAD, SAP, Tekla, terus ada Revit dan sebagainya. Itu juga kemampuan hard skill yang nantinya bakal membantu teman-teman ketika nanti masuk di dunia kerja. Ketika nanti pengembangan diri teman-teman udah bisa menguasai software keteknik sipilan, udah kayak merencanakan, aku harus di tahun ini aku harus bisa AutoCAD, semester depan aku harus bisa SAP dan seterusnya. Teman-teman juga sebenarnya juga mencicil persiapan teman-teman nanti menghadapi dunia kerja. Itu yang untuk hard skill-nya. Terus yang kedua tuh ada yang namanya soft skill, pengembangan diri di bidang soft skill. Jadi soft skill tuh kayak komunikasi, problem solving, teamwork, terus ada manajemen waktu, manajemen SDM dan lain-lain. Dan itu nggak bisa didapetin nih ketika nanti teman-teman di bangku, nggak bisa didapetin di bangku kuliah.
maksudnya di kelas. Jadi teman-teman harus explore lewat kegiatan organisasi. Jadi di organisasi teman-teman bakal belajar secara real lah di lapangan gimana cara komunikasi antar tim kayak gimana, terus menyelesaikan suatu konflik gimana, terus gimana manajemen waktu, manajemen stres juga nanti di situ juga bakal belajar. Jadi ketika nanti masuk di dunia kerja teman-teman udah nggak kaget lagi nih. Soalnya nanti di lingkungan kerja konstruksi ya kan ada banyak banget SDM yang beda tingkatannya, kayak misalnya tukang yang level pendidikannya misalnya SD atau SMP, beda nanti treatmentnya sama misalnya konsultan atau kontraktor yang pendidikannya udah misalnya S1, S2 dan seterusnya, itu treatmentnya nanti beda. Jadi teman-teman juga perlu belajar gimana memperlakukan orang, merancang strategi buat men-treatment orang kayak gimana. Gitu sih. Kira-kira menjawab nggak, Dek? Jawab, Mas. Oke. Kalau ada yang nggak paham, misal ada yang teman-teman nggak paham, misalnya aku ngomongnya terlalu cepat atau misal pakai kata-kata yang susah buat dipahami, sampein aja nggak apa-apa ya, langsung potong aja nggak apa-apa. Iya, Mas. Gimana nih? Tanya apa lagi? Mas, izin bertanya. Yuk, gimana? Sebenarnya apa yang menjadi motivasi Mas Agung untuk mengikuti perlombaan CIFEK tahun 2020 ini? Dan mungkin ada latar belakang dari Mas Agung yang sudah tertarik sejak dulu dengan teknik sipil atau bagaimana, Mas? Terima kasih. Ini lombanya cuma buat CIFEK atau lomba umum aja nih? Aku jawabnya nih. Umum boleh, Mas. Dua-duanya, Mas. Umum aja ya. Oke, umum sama CIFEK berarti ya. Berarti tadi gimana tadi? Motivasi buat lomba sama motivasi masuk teknik sipil gitu ya? Atau gimana? Tadi yang poin kedua aku kurang menangkap. Iya, Mas. Motivasi ikut lomba sama yang menjadikan Mas tertarik ke teknik sipil. Kalau buat motivasi ikut lomba sebenarnya aku pengen metain juga sih gimana kompetensi atau karakteristik orang-orang di universitas yang lain kayak gimana, cara ngomongnya mereka kayak gimana, pola pikirnya mereka kayak gimana, terus kompetensi mereka sebenarnya udah sejauh mana. Aku coba compare sih sama di sipil Undip jadi kayak gimana. Terus motivasi lain juga karena nanti ketika masuk di dunia kerja nggak cuma nilai akademik yang jadi bahan pertimbangan HRD buat menerima kita sebagai fresh graduate masuk ke perusahaan. Jadi di situ ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi nilai akademik kalian, nilai mata kuliah kalian di selama kuliah tuh nggak misalnya nih, aku pernah dapat cerita juga sih dari kakak tingkat. Jadi itu ada ceritanya tuh kakak tingkat nih, nilai mata kuliah tuh bagus banget, rata-rata B, rata-rata A dan lain-lain. Satu orang sih, tapi dia tuh nggak punya pengalaman organisasi, nggak punya pengalaman kuliah, tuh ditolak teman-teman sama kelas kita waktu itu. Karena alasannya adalah karena di UAS kita tuh pada suatu kesempatan juga mungkin teman-teman bisa tanya juga nih ke Kasu atau mungkin Kabingnya. Jadi dulu tuh direktur HRD-nya UAS kita namanya Pak siapa ya? Bentar. Bukan Pak Bunjung. Pak siapa ya? Aku lupa sih. Aku agak lupa namanya. Pak siapa ya? Bentar. Tahun berapa itu, Mas? Mungkin bisa saya bantu cariin. Tahun kemarin sih. Bentar, direktur. Bapak Hajar Setiadi, Mas. Pak Hajar, ya benar. Kok tahu sih? Nah, jadi tuh Pak Hajar tuh alumni teknik sipil juga, teman-teman. Nah, di seminarnya itu Pak Hajar tuh bilang,
UAS kita tuh nggak mau nerima mahasiswa yang nggak punya pengalaman organisasi di situ yang ditekenin. Sama waktu itu juga Pak Hajar sempat mengkritik juga tentang sikapnya teknik sipil Undip yang masih santai-santai terkait perkembangan teknologi. Waktu itu BIM-nya tuh nggak terlalu berasa sih waktu itu. Jadi tapi setelah dikritik itu tuh ada yang namanya sekarang kalau teman-teman lihat di ini jadwal ujian tuh ada yang namanya mata kuliah BIM Merdeka kuliah atau apa gitu buat semester 7. Itu kayaknya juga merespon kritikannya Pak Hajar juga sih. Nah, terus aku coba cari-cari lagi nih selain pengalaman kerja apa nih? Oh, ternyata pengalaman lomba juga bisa jadi nilai plus nih ketika nanti masuk atau ngelamar di perusahaan. Ya udah berarti aku coba-coba nih banyak lomba-lomba. Dan ya bisa semampunya aku sih yang sekiranya bisa itu coba-coba. Dan sebenarnya aku juga waktu itu telat juga sih nyadarnya itu waktu itu semester 3 akhir tuh baru mulai nyoba-nyoba nyari-nyari, terus semester 4 mulai apply gitu. Nah, mungkin di sini nih teman-teman 2020 nih karena mungkin masih baru, masih punya banyak waktu luang dan kesempatan juga, mungkin bisa nih dicoba banyak lomba juga. Nggak susah kok selama mau berusaha, selama tekun dan rajin belajar tuh bisa. Dan tetap maksudnya coba tanya-tanya ke kakak tingkat juga, semisal kayak aku misalnya punya pengalaman di conference atau mungkin isai, bisa ditanya-tanya, Mas sebenarnya cara bikin isai yang baik kayak gimana sih Mas gimana sih cara conference yang baik kayak gimana dan lain-lain. Dan ya kakak tingkat udah punya beberapa kakak tingkat punya pengalaman lomba yang bisa ditanya-tanya juga sih. Terus yang kedua terkait kenapa minat masuk dunia teknik sipil, karena aku nggak suka tipe pekerjaan yang di kantor gitu sih. Jadi aku lebih suka hal-hal yang di lapangan, yang jalan-jalan gitu, yang ya sifatnya nggak sumpah di kantor gitu sih. Jadi aku pengennya masuk ke teknik sipil. Gitu. Oh, salah satu lagi. Jadi di daerahku namanya, jadi aku kan asalnya dari daerah Banjarnegara nih, Banjarnegara Jawa Tengah. Jadi di Banjarnegara tuh banyak infrastruktur yang nggak optimal juga sih, kayak jalannya banyak yang nggak rata, berlubang dan lain-lain. Terus banyak longsor dan lain-lain. Terus aku coba cari-cari kira-kira ilmu apa nih yang bisa aku terapin buat bisa bantu daerahku, bangun daerahku, dan kebetulan ketemu juga nih sama teknik sipil. Terus aku coba kaitin sama minatku, cocok, ya udah berarti coba masuk gitu sih. Itu mungkin. Pertanyaan Baik, terakhir terima nih, kasih Mas. banyak, Mas. Oke. Setelah kegiatan LKMMPD kemarin, apa harapan Mas terhadap peserta LKMMPD, Mas? Oke, harapan nih. Udah mau akhir aja nih. Harapannya apa ya? Gini. Dalam proses untuk mengupgrade diri, dalam proses untuk memperbaiki diri, emang prosesnya tuh nggak mudah, teman-teman. Kuncinya dari semua itu adalah teman-teman coba banyak memahami, mendengarkan, dan juga introspeksi diri. Dan mudah-mudahan dengan teman-teman 2020 ikut kegiatan LKMPD ini, teman-teman bisa masuk nih ke zona transisi, di mana nanti ketika nanti teman-teman masuk ke zona transisi ini, teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga pribadi yang bisa bermanfaat untuk umat ke depan. Itu mungkin sih. Oke, Mas. Tanya-tanya lagi nggak apa-apa nih. Udah. Tanya nggak apa-apa, gimana, santai, sharing-sharing aja. Aku sampai jam 8 kurang seperempat. Gimana? Santai aja nggak apa-apa.
Yang lain mungkin ada yang tanya lagi. Gimana guys? Ada yang mau nanya lagi nggak? Dari teman-teman mungkin? Kalau enggak aku yang tanya nih satu pertanyaan aja nih. Coba Boleh, dari teman-teman Mas. dulu nih, gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Santai aja. Saya Mas, Atau mungkin Mas, tanya saya nih. ada pertanyaan Mas. Ya, gimana Eh, Ilham? Kalau boleh tahu, Mas di kampus tuh tipikal orang yang kayak gimana sih? Apa yang sering nongkrong kah atau yang eh, kurang pergaulannya kah atau anak organisasi banget? Kalau Mas gimana selama di kampus? Kalau aku di tengah-tengah sih, suka nongkrong juga, organisasi juga, suka ambis di akademik juga. Jadi semuanya juga Yes. balance juga sih. Nggak condong ke salah satu sih. Tapi kalau mau condong kayaknya lebih ke organisatoris sih. Tuh. Mungkin teman-teman mau Makasih ya. penasaran nih tentang organisasi di sipil. Mungkin aku bisa bantu jawab. Iya boleh Mas. Coba bantu Gimana ya? kita kasih tahu apa sih organisasi yang ada di sipil tuh. Terus kita cocok yang mana ya? Yang gampang bisa ngambil waktu gitu Mas. Iya, jadi di sipil tuh sebenarnya organisasinya tuh organisasi, kalau aku lihatnya ya, kalau aku lihatnya tuh kayak organisasi paling lengkap di Undip mungkin sih, di lingkup FT lah. Aku nggak terlalu tahu di luar FT gimana, tapi di ormawa yang di sipil Undip tuh kayak miniaturnya ormawa yang ada di tingkat fakultas. Jadi kalau di fakultas kan ada yang namanya BEM, terus ada yang BEM FT, terus ada yang namanya Senat Mahasiswa FT, terus ada yang namanya FST, FST apa ya? Yang pokoknya yang apa lomba-lomba itu tapi yang lingkupnya Fakultas Teknik lah. Terus ada juga IZAPI-nya FT dan lain-lain. Dan di sipil tuh ada juga yang kayak gitu. Jadi di sipil tuh ormawanya yang pertama tuh center leader organisasinya tuh namanya HMS, Himpunan Mahasiswa Sipil. Terus ada pengawasnya nih HMS. HMS juga diawasi. Kalau BMFT diawasi sama Senat. Kayak teman-teman mungkin kalau pas SMA tuh OSIS diawasi sama MPK. Jadi gitu. Kalau di BEM itu juga gitu. BMFT diawasi sama Senat. Nah kalau di lingkup jurusan HMS itu diawasin sama yang namanya DMS. DMS itu singkatannya Dewan Mahasiswa Sipil. Itu perwakilan dari tiap-tiap angkatan. Terus selain HMS sama DMS, ada juga klub sama biro. Kalau biro di AMS di teknik sipil itu ada 4. Yang pertama tuh ada Mapateksi, mahasiswa pecinta alam teknik sipil. Itu mahasiswa yang suka apa berpetualang lah. Tapi nggak cuma berpetualang di alam aja sih. Ada kegiatan, mereka juga sering ngadain kegiatan sosial, ke panti asuhan dan lain-lain. Kalau teman-teman suka suka sama alam, naik gunung dan lain-lain tuh bisa nih masuk Mapateksi. Terus ada yang namanya Al-Ikhwah. Al-Ikhwah tuh kayak biro kerohanian Islam di lingkup teknik sipil. Kalau teman-teman suka nih kayak pengajian-pengajian atau mungkin baca Al-Quran dan lain-lain itu bisa masuk ke Al-Ikhwah. Terus ada juga Kasaks, kelompok studi aplikasi ke teknik sipilan. Itu biro yang mengurusi tentang pengembangan software. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu kayak ada pelatihan AutoCAD, pelatihan SAP dan lain-lain itu Kasaks yang nyelenggarain. Terus ada juga yang namanya BPPS, Badan Pengembangan Profesionalisme Sipil. Itu biro yang bertanggung jawab untuk pengembangan profesionalisme di sipil. Jadi kayak pengenalan pekerjaan kayak gimana. Jadi BPPS ngadain kayak kegiatan sharing session tentang macam-macam pekerjaan di teknik sipil kayak gimana sih. Terus persiapan kerja juga gimana cara bikin CV, gimana nanti milih tipe pekerjaan yang sesuai. Terus pengenalan kemarin juga pengenalan perusahaan. Itu sih. Terus ada juga satu klub nih. Klub itu namanya Circle tuh kayak aku lupa kepanjangannya sih. Maunya
klub tentang risetnya lah, tentang riset di pengembangan riset di teknik sipil. Jadi kalau teman-teman suka nih lomba rancang jembatan, bikin beton, esai dan lain-lain bisa masuk ke circle. Tuh. Terus kalau di HMS nih, di HMS itu ada beberapa bidang. Yang pertama ya, jadi bidang-bidang di HMS dikelompokin lagi. Jadi ada yang namanya Korbit 1. Korbit 1 itu membawahi bidang riset dan inovasi. Yang pertama ya, riset dan inovasi. Yang kedua tuh akademik. Yang ketiga tuh PSDM. Riset dan inovasi itu buat pengembangan riset juga. Akademik buat pengembangan akademik, kayak teman-teman mungkin tahu SNJ. Nah itu dari bidang akademik yang bikin. Terus PSDM nih yang ngurusin kaderisasinya teman-teman 2020. Terus yang ngadain pengembangan anggota HMS itu dari PSDM juga. Terus Korbit 2 ada bidang eksternal sama internal. Eksternal internal. Kalau eksternal tuh nanti hubungannya keluar, kayak misal himpunan mahasiswa sipil mau roadshow ke himpunan mana dan lain-lain, tuh urusannya eksternal. Terus internal kayak kemarin nih diskusi kampus, itu mereka yang ngeliat ke sana. Terus di bidang koordinator Korbit 3 ada mikat sama virus. Mikat tuh minat dan bakat, kayak por sipil yang online gini. Terus ke virus tuh yang danus-danusan gitu sih. Sama ada lagi satu tuh ini yang ngurusin KPI, kok aku lupa sih namanya. Aku lupa namanya ya. Pokoknya dia tuh ngurusin KPI, namanya apa ya? Lupa ya, Dek. Satu lagi loh. Apa ya? Satu lagi lah, aku lupa, nanti aku chat ya. Pokoknya tuh bikin KPI itu kayak penilaian ketercapaian program-program yang direncanain sama HMS. Itu sih. Aku lupa namanya apa ya, bidang apa ya. Lupa. Mungkin teman-teman mau tanya-tanya lagi boleh. PMO, namanya PMO. Perencanaan Manajemen Organisasi, namanya PMO. Tuh. Sorry. Nanti juga bakal ada pengenalan juga sih kalau nggak salah nanti. Juga. Oke. Dari teman-teman masih ada yang mau nanya nggak? Kalau aku sih udah cukup paham deh. Oke, yang lain ada yang mau nanya lagi mungkin ke Masnya tentang apa itu? Sepertinya cukup. Oke. Gantian aku nih yang nanya nih. Boleh Mas. Tanya nih satu nih. Gimana nih kalau menurut teman-teman kader buat angkatan 20 gimana nih? Mungkin ada keresahan apa gitu, disampaikan aja nggak apa-apa. Gimana nih? Kader angkatan 20 belum dimulai, Mas. Ya, kegiatannya lah kayak selama ini mungkin kayak cuttingnya judes atau apa gitu. Enggak sih, Mas. Asik sih. Sejauh ini asik-asik aja sih, Mas. Siap. Nggak ada kendala berarti ya. Angkatan gimana angkatan? Angkatan, nah kurangnya itu Mas. Mungkin kalau dari saya mungkin mikirnya karena kita tuh online, jadi ada namanya keterbatasan komunikasi gitu Mas. Karena Iya sih Mas, susah mengenal sesama gara-gara masih online juga. Ya, tapi kemarin pas yang aku lihat yang videonya angkatan 20 yang itu loh. Video apa ya? Tuh bagus sih, keren sih. Itu bikinnya gimana tuh? Yang di YouTube itu Mas ya? Itu gimana tuh? Itu tahu Bu. Ya menurut aku props ke tim ininya sih, tim kreatif yang kemarin. Mereka emang
lumayan lah untuk online, untuk terbatas mereka kerjanya bagus banget Mas. Kreatif sih menurut aku. Ya, mantap sih itu. Keren. Udah, kalau udah nggak ada mungkin lanjut aja. Sebentar ya Mas, ini teman-teman mohon on cam dulu buat dokumentasi. Oh, foto. Oke. Ya. Oke. Oke ya. 3, 2. Satu lagi. 3, 2. Ya, udah. Oke. Terima kasih juga ya, semangat buat teman-teman 2020. Kelompok apa tadi? Apa? Nama kelompoknya tadi apa? Insinyur Siswono, Mas. Oke, semangat nih buat teman-teman kelompok Insinyur Siswono. Oke. Terima kasih banyak ya Mas atas waktunya udah mau ngebantu kita dalam tugas wawancara ini. Semoga Mas lancar kuliahnya, lancar juga di organisasinya, banyak ikut lomba dan bisa juara ya Mas ya, dan nular bisa nular ke kita semua. Amin. Kata siapa nih? Aku penasaran yang ngasih tahu Cipek itu siapa? Ini Mas, kemarin pas waktu LKM MPD kemarin tuh ada data, jadi kita suruh ada tugas wawancara ke salah satu orang gitu, ada datanya nih siapa namanya, terus itu tuh beliau itu menang apa atau ikut organisasi apa gitu. Data PSD. Oh iya. Siap. Oke, udah. Semangat. Ya, udah mungkin sekian Mas dari kami semua Mas. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Mas, mohon maaf Mas. Oke,